Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadzal liqa insyaallah ta'ala nuwasil ma qad bada'na mururuna ma'a kitabin azimil faidah wa huwa kitab syarh al-usul min ilmi al-usul li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nasallallahu ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa an yanfa'ana bima 'allamana min hadha al-kitab. Baik, wa nahnu al-an nadkhul fi mawdu'in jadid wa huwa aqsamu al-kalam. Fil liqa'il madhi takallamna ala anna al-kalimah tanqasimu ila thalathati aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Al-ismu min nahiyati al-usul wa kadhalika al-fi'lu wa kadhalika al-harf takallamna anha. Wa hunaka ba'du at-taqsimat ya qad takallamna anha fi al-liqa' al-madi wal an na'khudh aqsamul kalam. Aqsam al-kalam. Qulna anna al-kalam ada awsa' minal aw a'ammu minal kalimah. Anna al-kalimah ada wahidah, amma al-kalam ada yakunu aksar min wahid. Baik, faqulna anna al-kalam aqallu ma yatarakkabu minhu ismani aw ismun wa fi'lun. Baik, falan nakhudh aqsamul kalam. Qala huna yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain. Kalam berdasarkan mungkin atau tidak dia disifati dengan as-sidq. As-sidqu awil kadhibu ila qismain. Jadi suatu kalam ada yang bisa kita katakan kalam itu kalam yang shadiq, ada juga kita katakan kalam yang kadhib. Ya. Maka jika ada suatu kalam bisa dihukumi dengan kadhib atau shadiq, dia dinamakan kalam khabar. Kemudian insya itu tidak bisa dihukumi dengan shadiq atau kadhib. Contohnya bagaimana? Ketika Anda mengatakan hari ini cerah, ini bisa antum katakan perkataan anak ini salah atau benar. Bisa bernilai benar atau salah. Ya, berarti perkataan tadi hari ini cerah itu adalah khabar namanya. Tapi kalau antum mengatakan apakah hari ini cerah? Ya, bisa antum hukumi shadiq atau kadhib di situ? Pernyataan apakah hari ini cerah tidak bernilai benar, tidak juga bernilai salah. Karena fungsi perkataan di situ adalah justru untuk meminta informasi, bukan untuk memberitahu. Ya. Maka perkataan-perkataan yang fungsinya untuk meminta informasi atau kata tanya, maka dia tidak dinamakan khabar, itu dinamakan insya. Nah, dia tidak membutuhkan definisi salah atau benar begitu. Karena katakan ke Fikrah, misalkan, Fikrah siapa nama antum? Nggak mungkin Fikrah mengatakan perkataan antum benar. Nggak mungkin. Tapi kalau anda katakan ke Fikrah, Fikrah nama antum adalah Fikrah. Kalau sesuai dengan fakta, Fikrah akan bilang iya benar. Kalau tidak sesuai, dia akan bilang salah. Ya, berarti suatu pernyataan yang bisa dihukumi benar atau salah, itulah khabar. Tapi kalau tidak bisa dihukumi benar atau salah, itulah insya. Akan kita lihat jenis-jenisnya. Kenapa kok penting kita mengetahui ini? Ya, apa kaitannya dengan usul fikih akan jelas nanti di sini. Fal khabar, jadi khabar itu bisa kita sifati dengan ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi lidatihi. Wa kharaja biqaulina ma yumkin an yusafa bisidqi awil kadhib al-insya. Nah, lawan dari al-khabar adalah al-insya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an, perkataan-perkataan orang, perkataan nabi, hadis dan seterusnya itu bisa dihukumi khabar atau insya. Ya, kalau dia bukan khabar, maka dia pasti adalah insya. Begitu sebaliknya. Tidak ada jenis yang ketiga yang keempat. Li'annahu la yumkin fihi dzalik fa inna madlulahu laysa mukhbaran anhu hatta yumkin an yuqal sadiqa aw kadhiba. Wa kharaja biqaulina lidatihi al-khabar alladhi la yahtamilu sidqa aw la yahtamilu al-kadhiba bi'tibaril mukhbar bihi wa dzalika anna al-khabar min haitsu al-mukhbar bihi thalathatu aqsam.
Baik. Kita baca syarah dulu. Qala aqsamul kalam. Al-an dakhalna fi qismin jadid min aqsamil kalam wa huwa al-khabar wal insya. Sebelumnya kita masuk ke aqsamu al-kalimah, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita masuk ke al-khabar wal insya. Fal khabar ma yumkin an yusafa bisidqi awil kadhibi lidatihi aw litanwi' wa hiya mani'atun ijtima'. Bimana annahu la yumkin an yusafa khabarun wahidun bi annahu sidqun wa kadhibun. Fa kullu khabarin imma sidqun wa imma kadhib. Baik. Jadi maksudnya apa? Tanwi' di sini, au di sini maksudnya lit tanwi'. Ya, misalkan Anda katakan ke fikrah. Kalau antum mengatakan, misalkan Anda tanya ke dia, apa hukum bangkai? Jawabannya hanya ada dua, halal atau haram. Ya, kata atau di situ namanya tanwi'. Paham ya? Katanya au itu artinya tanwi'. Kenapa kita pertegas di sini au adalah tanwi' untuk menyebutkan nau? Karena au itu juga bisa bermakna yang lain. Karena katakan kantum makan ini atau ini. Apakah ini untuk tanwi'? Tidak, untuk ibahah namanya itu. Untuk pembolehan. Paham ya? Nikahi fulanah atau fulanah itu namanya ibahah, bukan tanwi'. Ya. Kalau mengatakan nikahi fulanah atau fulanah, boleh nggak menikahi yang ketiga, yang keempat, yang lain selain yang dua disebutkan? Boleh kalau memang ada. Ya, itu karena li al-ibahah. Tapi kalau li tanwi, maka tidak ada bagian ketiga keempatnya. Ketika tanya ke fikrah tadi, ini bangkai halal atau haram, maka hanya dua jawabannya. Hanya satu dari dua jawaban tadi. Ya, halal atau haram. Ya, ini namanya tanwi. Mana tanwi itu apa? Mani'atu ijtima', nggak bisa dikumpulkan. Nggak mungkin satu kalimat itu khabar dan insya sekaligus. Ya, nggak mungkin dia. Nggak mungkin khabar dan insya sekaligus. Maksudnya apa? Afwan, salah. Mungkin kalimat itu khabar atau insya, nanti akan ada perinciannya. Maksudnya adalah tidak mungkin satu kalimat itu dinilai sidq atau kadzib dalam satu waktu. Kalimat ini benar dan salah dalam satu waktu nggak mungkin. Ya, suatu kalimat pernyataan khabar ya, bisa bernilai benar atau salah masing-masing di satu waktu. Ya, khabar itu bisa bernilai sidq saja. Nah, kalau kadzib ya kadzib saja, tidak mungkin kedua-duanya. Itu makna dari au di sini. Mani'atu ijtima'. Baik. Faqulu khabar imma sidqun wa imma kadzib. Setiap khabar itu kalau bukan sidq maka dia kadzib. Enggak ada bagian ketiga. Fa kharaja bi qaulina ma yumkin an yusafa bi sidqi wal kadzib al insya' li annahu la yumkin fihi dzalik fa inna madulahu laysa mukhbaran anhu hatta yumkina an yuqal sidqun aw kadzib. Idza qultu laka uktub, ana ngomong kantum tulislah. Fa idza kunta turid an tamtathila qulta madza aktub wa idza kunta turidu an ta'siya qulta lan aktub. Ya, karena katakan kantum tulislah. Kalau antum ingin mematuhi perintah tersebut, maka antum akan ngomong madza aktub. Apa yang saya tulis? Ini berarti antum akan mengamalkan perintah tersebut. Tapi kalau antum enggan mengamalkan perintah tersebut, antum akan mengatakan lan aktub. Ya. Lakin la yumkin an taqula li innaka shadiq li'annahu laysa khabar. Nah, Anda bilang ke fikrah uktub. Nah, kemudian fikrah bilang anta shadiq. Hada la yumkin li'anna laysa khabaruna. Wa la yumkin an taqul wallahi innaka kadzib. Hada khata. Ya, kalau Anda mengatakan innamal a'malu binniyat, boleh antum katakan ana shadiq atau ana kadzib, ya. Li'anna hada laysa khabaran. Allahumma illa an yuj'al al-amru bi ma'na al-khabar. Mithlu an aqula lil insan wa ma ya syai'un syahya syai'in yashahya yashtahihi kul ala sabilil idn. Fa yaqulu lil mukhatab ma anta bisadiq li'annaka taqula li tafaddal wa ma turiduni an akula. Ada misal. Fa idza waqa al-amru ala hadzal wajh sara bi manzilatil khabar li'anna qawli laka kul ka'anni aqulu qad adintu laka an ta'kula. Wahada khabar yumkin an yusafa bisidqi au bil kadhib. Ada permisalan ya, setelah antum paham apa itu khabar dan insya, ada pengecualian di sini. Kata kerja perintah itu khabar apa insya? Insya kan? Karena nggak bisa dihukumi benar atau salah kata kerja perintah itu. Akan tetapi dalam beberapa kondisi, dalam beberapa kasus spesial, boleh kata kerja perintah itu dihukumi khabar. Ketika Anda mengatakan kul ala sabilil izin, dalam bentuk pemberian izin.
Ada makanan di hadapan antum, Anda bilang ke Fikrah, kul. Ya, kul. Di sini boleh perkataan kul tadi disifati dengan shadiq au kadzib. Limadza? Karena kul di situ bukan amr tapi izin. Bedakan ya. Walaupun dari segi nahunya dia menggunakan fiil amr, tapi tidak selalu bermakna amr. Terkadang dia mananya izin. Ya. Sebagaimana nahi ya, tidak semua larangan itu bermakna haram. Terkadang dia hanya sampai ke derajat makruh saja. Ya. Bagaimana Nabi katakan la tashrab wa anta qa'im. Ya. La tashrab wa anta qa'im atau la yashraban ahadukum wa huwa qa'im. Ini nahi akan tapi tidak sampai derajat tahrim. Baik. Qauluhu al-awwal ma la yumkin wasfuhu bil kadzib ka khabarillahi wa rasulihi ats-tsabit anhu. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa ada beberapa khabar, ya, ada beberapa macam khabar di sini. Dari sisi apa? Dari sisi al-mukhbar bihi. Apa maksudnya di sini? Jadi khabar sini al-mukhbir. Al-mukhbir. Bentar. Al-mukhbar harusnya. Ma la yumkin wasfuhu bil kadzib. Objek di sini kan? Al-mukhbar maksudnya. Baik, jadi khabar berdasarkan mukhbar bihinya, sesuatu yang diberitakan berdasarkan objeknya, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadzib. Suatu khabar yang dia tidak bisa kita katakan dia kadzib selamanya. Ya, nggak mungkin antum mendustakan khabar yang seperti ini. Yang bagaimana itu? Ka khabarillahi wa rasuli. Yaitu khabar yang berasal dari Allah, yang maksudnya adalah Al-Qur'an, atau berasal dari Rasulnya itu hadis-hadis Nabi ats-tsabit anhu, yang sahih dari Nabi SAW. Maka khabar-khabar seperti ini tidak boleh antum katakan shadiq atau kadzib. Ya, ayat-ayat Al-Quran antum katakan ini shadiq, ini kadzib, tidak. Asani ma la yumkin wasfuhu bisidqi. Kebalikan dari yang pertama adalah khabar yang tidak mungkin disifati dengan asid, kal khabar anil mustahil syar'an aw aqlan. Yaitu pemberitaan tentang sesuatu yang mustahil, entah secara syariat atau secara logika. Ada yang mengatakan misalkan matahari itu ada 2, misalkan. Khabar seperti ini tidak mungkin dia shadiq. Ya. Taib. Yang pertama, qauluhu al-awwal ma la yumkin wasfuhu bil kadzib ka khabarillahi wa rasulihi ats-tsabit anhu, hadza la yumkin an yusafa bil kadzib min ajli al-mukhbar bihi. Kalau anna ahadan siwallahi azza wa jalla qala laka innal kafirina syarrul bariyah, yumkin an taqul sadaqta. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang mengutip makna Al-Quran? Dia mengatakan, innal kafirin syarrul bariyah. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ini khabar apa insya? Khabar. Maka boleh kita katakan kalimat ini, sadaqta o kadabta. O kadibta. Paham ya? Ya? Karena dia hanya mengutip pernyataan dari, makna dari Al-Quran. Ini perkataan manusia, jadi bukan perkataan Allah dalam Al-Quran. Walakin lamma ja'anillah la yumkin an taqul. Tapi kalau suatu khabar dinisbatkan kepada Allah, maka tidak mungkin kita katakan kadzabta atau kadzaba Allah wa rasuluhu, la yumkin. Wa kadzalika ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabarin thabit fa innahu la yumkin an yusafa bil kadzib la li dzatil khabar walakin min ajli al mukhbar bihi. Bukan karena khabarnya kita, akan tapi dari al mukhbir bihi. Nah, di sini cocok al mukhbir bihi di sini. Ya. Baik. Yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidqi kal khabari anil mustahil syar'an aw aqlan wal mustahilu syar'an ka khabari mudda'i ar-risalah. Berita-berita yang tidak mungkin kita hukumi dengan berita yang benar adalah berita yang dibawa oleh mudda'i ar-risalah. Mana mudda'i ar-risalah? Orang yang mengaku-ngaku. Idda'a yadda'i itu yang mengaku-ngaku. Orang-orang yang mengaku sebagai rasul. Ka khabari mudda'i ar-risalah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Nabi sallallahu. Fa hadza mustahilun syar'an lianna Allah qala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Nah, tapi kan di sini khataman nabiyyin, khataman nubuwah bukan khatamur risalah. Bagaimana? Di ayat ini kan Nabi SAW itu dihukumi sebagai penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Bagaimana menjawabnya? Begitu. Karena seorang rasul pasti dulunya adalah seorang nabi terlebih dahulu, nggak mungkin rasul saja. Ya, maka
Nabi saja ditutup dengan kehadiran Muhammad SAW. Ya. Para nabi itu ditutup dengan Nabi kita SAW, apalagi para rasul. Fakana min babi aula. Fa ayyu insanin yadda'i annahu rasulun ba'da an bu'itsa rasulullah fa inna naqulu lahu kadzabta biduni an nanzur li anna khabarahu hadza mustahil. Bagaimana kalau ada hadis Nabi SAW? Boleh kita hukumi sadaqta atau kadzabta? Ya? Bagaimana kalau hadisnya dhaif? Ya? Nah, jadi kalau hadis Nabi boleh kita hukumi kadzabta al sadaqta ba'dal bahas. Paham ya? Setelah antum memeriksa dulu. Ya, jadi yang sabit dari Nabi itu yang tidak boleh dihukumi dengan kadzabta. Hadis ini jelas ada Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Maka nggak boleh antum mengatakan hadis ini kadzib, hadis ini shadiq. Ya, ya. Baik. Wal mustahilu aqlan kal khabari an ijtima'in naqidain. Ya, tadi itu mustahil syar'an. Sekarang mustahil aqlan, yang tidak mungkin secara logika. Contohnya apa? Al khabar an ijtima'in naqidain. Berita tentang berkumpulnya dua hal yang bertentangan. Naqidain artinya dua hal ad-diddain, ya, al-aqsain. Kal harakati was sukun fi ainin wahidah fi zamanin wahid. Contohnya pergerakan dan diam. Suatu benda itu hanya ada dua keadaan, bergerak atau ada diam. Nggak mungkin bergerak dan diam dalam satu waktu. Ya. Antum sekarang entah antum sedang bergerak atau antum sedang diam. Hanya ada dua kemungkinan. Tidak mungkin terkumpul kedua-duanya. Maka kalau ada yang mengatakan kursi itu bergerak sekaligus diam, hadza mustahil aqlan. Nah, ini khabar yang ghairu shadiq, khabar kadzib. Kalau anna ahadan akhbaraka qala ra'aitu syai'an yataharrak wa huwa sakin, hadza la yumkin. Naqul hadza kadzib li'annahu mustahilun aqlan. Yaquluna inna Allah azza wa jalla la yusafu bil wujud wala bil adam. Famadza naqul lahum? Ya. Ada orang kemudian ya, dia membantah kita ketika mengatakan nggak mungkin suatu benda itu terkumpul padanya dua hal yang bertentangan. Kemudian dia menjawab, Allah saja tidak disifati dengan al-wujud wala bil adam. Allah tidak disifati dengan al-wujud wal adam. Ini akidah siapa ini? Jahmiyah Mu'attilah, ya. Mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan al-wujud walal adam. Paham tuh mana al-adam? Didu al-wujud, ya. Baik. Famadza naqul lahum? Kaifa naruddu lahum? Hadza mustahil. Fa mustahilun an yakuna la maujudan wala ma'duman. Fa imma maujudun wa imma ma'dum. Hanya ada dua kemungkinan, ya. Maujud atau ma'dum, ya, wujud atau adam. Fa imma maujud wa imma ma'dum. Amma la maujud wala ma'dum fa hadza mustahil. Ada enggak sesuatu yang ya, ghairu maujud walakin ghairu ma'dum? Ya. Ada dan tidak ada dalam satu waktu mungkin enggak? Nggak mungkin. Kalau ada, ya udah ada. Kalau tidak ada, ya nggak mungkin ada, begitu kan? Karena dia sesuatu yang bertentangan. Maka ini perkataan akidah orang-orang Mu'attilah yang mengatakan Allah itu tidak dihukumi dengan ada ataupun tidak ada. Dia di luar dari persifatan-persifatan yang bersifat fisik seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu ada atau tidak ada, itu berarti kita sudah menjasimah, kata mereka. Hadza kalam la tukhaliful aqla. Ya, karena akal tidak mungkin menerima ada sesuatu yang maujud wa ma'dum fi waqtin wahid. Baik. Walau qama rajulun thiqatun saduqun yuhadditsuna faqala al-juz'u akbaru minal kull. Naqul hadza mustahilun wa kadzib. Ya, kalau ada seorang laki-laki, dia orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang jujur, tapi dia ngomong begini, al-juz'u akbaru minal kull. Setengah itu lebih besar daripada satu. Sedikit itu lebih banyak daripada seluruhnya. Nah, hadza mustahil. Ini meskipun khobarnya dari orang yang shadiq, ya, tetap khobarnya kita katakan khobar ghairu shadiq. Paham ya? Ini min nahiyati madza al-mukhbar bihi. Amma min nihatil mukhbir naqul shadiq. Paham ya? Nah, jadi kalau kita melihat dari orang yang berbicara, kita katakan shadiq li'annahu rajulun saduq. Laki-laki yang terpercaya. Walakin min nahiyati al-mukhbar bihi naqul anta kadzib. Law qala ra'aitu rajulan intafakhat yadahu hatta salat akbar min jismihi yumkin hada, nasallahu al-afiyah. Ya, law qala ra'aitu rajulan intafakhat yadahu hatta salat akbar min jismihi. Ya, hada la yumkin hada. Ana syahadtu wa subhanallah al-azim anna rajulan ja'alallahu kulla numu'i jismihi
yatahaddaru ilayadihi wa qad syahadnahu huna fi Unaizah ja'a yas'alun nas wa la yastati an yahmil yadahu bal labudda yahmiluha lahu ahadun. Allahumma lakal hamd lakin ma'a dzalik laysat akbar minal jism innama Allahu ala kulli syai'in qadir walakin adatan al juz'u la yumkin an yakuna akbar minal kull. Nah, jadi dia mengatakan kalau ada laki-laki mengatakan setengah itu sebagian itu lebih besar daripada seluruhnya, ada dalam sebagian kasus ada orang yang satu anggota badannya lebih besar dari yang lain, lebih besar dari badannya malah, ya. Nah, contohnya di sini dicontohkan sama Syekh Utsaimin, beliau mengatakan di Unaizah, di tempat kelahiran beliau, ada orang yang tangannya lebih besar dari badan, tangannya besar pokoknya, ya, tangannya besar, ya, hampir mendekati besar badannya, tapi nggak sampai melewati besar badannya. Intinya tangannya besar sampai perlu dibawa sama orang tangannya. Ya, kalau dia mau kemana-mana, tangannya dibawakan sama orang, dipegangin begitu. Ya, akan tapi yang per kasus seperti ini tentu kasus yang sedikit, ya. Wal qalil la tibaro lahu, sesuatu yang qalil, sesuatu yang nadir itu tidak ada iktibarnya, tidak dianggap sebagai patokan hukum, sandaran hukum. Kalau kita katakan misalkan apa kita katakan misalkan dalam kasus al qalil la tibaro lahu, qala ta'ala misalkan wa khalaqna lakum azwaja, ya, kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, tapi ada orang yang mati dalam keadaan belum menikah. Apakah bertentangan dengan firman Allah tadi? Tidak, li'anna an-nadrah awal qalil la i'tibara lahu fil hukmi syar'i. Satu yang jarang dan langka itu tidak dijadikan sandaran hukum, tidak ada pertimbangannya. Jadi patokannya kepada al-ghalib, mayoritas orang itu berpasang-pasangan. Adapun yang mati dalam keadaan belum menikah itu adalah pengecualian, dan pengecualian tidak dianggap dalam hukum syariat. Taib. Fa idza akhbarana mukhbir walau kana min adalin nas anal juz' akbar min qulna hadza khabar kadhib li annahu mustahil. Jadi patokan kita itu sekali lagi bukan kepada orang yang membawa beritanya. Kalau itu adalah manusia. Kalau itu manusia selain Nabi SAW. Kalau pada Nabi SAW, maka patokan kita ke beritanya. Ngerti bedanya di sini? Kalau ada datang hadis Nabi, maka patokan kita hadisnya itu. Karena orangnya itu Nabi, nggak perlu diperiksa lagi. Paham ya? Yang diperiksa itu hadis ini. Benar nggak sanadnya sampai ke Nabi atau tidak? Di situ ilmu masalah hadis, ilmu hadis. Ya, tapi kalau kabarnya dari manusia biasa, ya, kita melihat dua sisi di situ. Ya, melihat berita yang dibawa, melihat orangnya juga. Ya, melihat orangnya juga. Dalam usul fikih, itu katakan saya sama di sini. Kalau dalam usul fikih kata Syekh, itibarnya itu kepada beritanya. Kalau dalam usul fikih itu orang yang membawa, entah dia mau seorang pendusta pun, kalau khabar yang dibawa adalah khabar yang tidak bertentangan dengan syarak dan akal, maka dia diterima, kata Syekh di sini. Baik, akan kita ambil nanti kalau ada kesempatan untuk bahas kitab-kitab lanjutan, nanti di Al-Muqaddimat Al-Mantiqiyah akan kita bahas yang seperti ini. Pembahasan tentang Al-Burhan, wa at-ta'rifat, al-hadis. Qaluhu atsalis ma yumkin an yusaf bisidqi wal kadhib imma 'ala sawa aw ma'a rajhani ahadihima ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Jenis khabar yang ketiga adalah dia bisa disifati dengan as-sidq wal kadhib imma 'ala sawa aw ma'a rajhani ahadihima. Nah, tadi kita katakan nggak mungkin suatu khabar itu sidq dan kadhib dalam satu waktu. Sekarang ini ada jenis khabar yang dia bisa disifati dengan sidq dan kadhib. Ya, imma 'ala sawa, entah sama-sama shadiq atau sama-sama kadhib, au ma'a rajhani ahadihima. Fa itu makna rajhanuna? Rajhan ada salah satu yang lebih kuat, imma shadiq yang lebih kuat daripada kadhibnya. Gitu ya. Yang jelas dalam satu khabar ini ada dua kemungkinan ini, satunya lebih dominan dari yang lainnya. Itu namanya rajhan. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Contohnya misalkan pemberitahuan seseorang ada orang yang gaib datang. Orang yang sudah lama pergi dari kampung, dia balik lagi ke kampungnya. Kemudian fikrah yang pertama kali lihat, orang lain belum lihat. Si fulan udah balik kampung, untuk ngasih tahu ke orang lain. Ya, yang seperti ini, yumkin an yusaf bisidq au bil kadhib. Ya, kita anggap orang yang pergi dari kampung itu udah meninggal ya, udah bertahun-tahun nggak pulang, kita anggap dia udah meninggal di negeri orang misalkan. Tiba-tiba fikrah datang mengatakan si fulan pulang lagi, ya, maka ini yumkin an yusaf bisidqi wal kadhib, akan kita lihat sekarang.
Sekarang fa in qila fa hal hadza yumkin an yakuna sidqan wa yumkin an yakuna kadziban ala sawa. Ini begini nih bagaimana? Ya, apakah mungkin sesuatu itu sidqan wa yumkin an yakuna kadziban ala sawa? Sama-sama benar, sama-sama jujur, sama-sama salah dalam satu waktu? Sama benar dan salahnya sama porsinya dalam satu waktu, mungkin apa tidak? Naqul la fa idza akhbara bihi al-ma'ruf bisidqi farrajih sidquhu. Sebenarnya tidak boleh, ya, tidak mungkin ada khabar yang sama-sama benar atau sama-sama salah dalam satu waktu. Ya, patokan kita kepada apa? Kepada yang memberitahukan khabar tersebut. Fa idza akhbara bihi al-ma'ruf bisidqi. Kalau yang memberitahukan khabar tersebut adalah orang yang terkenal kejujurannya, farrajih sidquhu, maka khabarnya adalah khabar yang shadiq. Wa idza akhbara bihi al-ma'ruf bil kadzib farrajih kadzibuhu. Nah, jadi ada kemungkinan benarnya, ya, ada juga kemungkinan salahnya. Hanya saja kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Kapan itu? Kalau yang membawa orang terpercaya. Kemudian kalau yang membawa orang yang tidak terpercaya atau terkenal sebagai pendusta, maka kemungkinan dustanya lebih besar daripada kemungkinan terpercayanya. Baik. Falladzi la na'rifu anhu syai'an yatasawa al-amran fi haqqihi hatta najida qarinatan. Maka dalam kasus, ya, alladzi la na'rif anhu syai'an, yang memberitahukan ini kita nggak tahu keadaannya dia orang yang jujur atau orang pendusta, orang asing yang ngasih tahu kita ini, ya. Yatasawa al-amran fi haqqihi, maka di sini as-sidqu wal kadzib sama, hatta najida qarina, tapi itu tidak berlangsung selamanya sampai adanya qarina. Analoginya seperti tadi, ketika Fikrah ngomong ke penduduk kampung, si Fulan sudah pulang. Fulan yang sudah lama tidak kelihatan, dia pulang. Maka di sini orang penduduk kampung tidak kenal Fikrah itu siapa misalkan, ya, atau Fikrah itu tidak terkenal sebagai seorang pendusta, tidak juga terkenal sebagai orang yang terpercaya, baina-baina dia, ya. Maka di situ bagaimana berita dari Fikrah tadi, apakah harus diterima atau tidak? Nah, tawakkuf di sini. Kita tidak hukumi beritanya Fikrah itu benar, tidak juga salah. Sampai kapan? Sampai ada qarinah. Bagaimana bentuk qarinahnya? Ada orang lain datang bilang perkataan yang sama dengan yang dibilang Fikrah. Saya tadi melihat, gitu. Atau Fikrah nunjukin fotonya misalkan, ya, saya ketemu Fulan tadi, ini fotonya. Itu ada qarinah. Nah, sekarang baru kita hukumi benar, ya. Jadi mungkin apa tidak khabar itu shadiq dan kadzib dalam satu waktu? Mungkin, tapi tidak selama-lamanya sampai adanya qarinah. Baik, maka yang dikatakan di awal tadi tidak mungkin khabar itu shadiq dan kadzib dalam satu waktu, itu maksudnya untuk selama-lamanya. Paham ya? Baik. Fasara al-khabar kullu ma yumkin an yusafa bisidqi wal kadzib li dzatihi ay bi qat'in nazar anil mukhbir bihi. Amma bi'tibaril mukhbir bihi fa minhu ma la yumkin an yusafa bil kadzib wa minhu ma la yumkin an yusafa bisidq. Wa minhu ma yahtamilu al-amrayn wa huwa fi ahadihima adhhar aw ma'at tasawi. Paham itu mana at-tasawi? Sawa, ya. At-tasawi mana sawa. Kemudian al-insya, ba'da an narabtum aqsam al-khabar, berarti kesimpulannya khabar ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, tidak mungkin salah, itu khabar dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin benar, itu khabar apa? Khabar yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan logika, dengan akal. Kemudian yang ketiga, khabar apa? Khabar yang bisa dihukumi shadiq au kadzib, ya, tapi tidak dalam satu waktu, tidak dalam waktu yang lama, ya, tidak dalam jangka waktu yang lama. Baik. Kemudian al-insya, ma la yumkin an yusafa bisidqi wal kadzib. Lawan dari khabar adalah al-insya. Ya. Baik. Fa kullu kalamin la yaslu an yuqala anhu sidqun aw kadzibun fahuwa insya. Qauluhu wa minhu al-amru wan nahyu. Contoh insya itu adalah perintah dan larangan. Contoh perintah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Contoh larangan, wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat ini tidak mungkin antum hukumi dengan khabar atau insya. Ya, tidak mungkin, karena ini tidak mungkin antum katakan shadiq atau kadzib di sini. Karena di sini bentuknya adalah perintah dan larangan. Katakan, ubudullah.
Benar apa salah kalimat ini? Pernyataan ini benar apa salah? Bernilai benar atau salah kalimat ubudullah? Tidak bernilai benar, ya, tidak bernilai salah, karena dia insya. Insya itu tidak ditimbang dengan benar dan salah. Insya itu, ya, kalau bentuknya amr, lakukan atau tidak lakukan. Kalau bentuknya nahi, kerjakan atau tinggalkan. Paham ya? Nggak ada waktu untuk mempertanyakan benar atau salahnya. Baik. Manakah kalau ayat-ayat tentang akidah, penanaman akidah di surat-surat Al-Baqarah dan sebagainya, ya, itu antum mendapati kebanyakan dengan menggunakan sigoh amr atau sigoh nahi, ya, la tusyrik billah. Jadi buat bentuknya nahi, larangan. Kalau dalam masalah syirik tauhid bentuknya amr, ya. Kenapa begitu? Kenapa nggak khabar bentuknya? Kenapa harus insya bentuknya? Karena insya lebih kuat daripada khabar. Kalau khabar ngasih tahu, ya, ngasih tahu, nggak langsung antum amalkan, tapi antum nilai dulu benar atau salah. Benar baru antum amalkan, salah antum tinggalkan. Tapi kalau amr, nggak mungkin antum punya kesempatan untuk menilai dia benar atau salah, langsung diamalkan. Paham ya? Kalau itu amr, kalau nahi langsung ditinggalkan. Ya, makanya tauhid rububiyah itu kebanyakan dia bentuknya khabar. Khalaqas samawati wal ard. Ya, menciptakan langit dan bumi, ya. Di dalam Al-Quran kan Allah katakan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini khabar apa insya? Khabar ini kan, ya. Khabar bentuknya di situ. Kenapa? Karena tauhid rububiyah sudah ada pada diri orang-orang di zaman itu. Ya. Kemudian kalau ubudullah, ini tauhid apa ini? Uluhiyah, ya. Ubudullah tauhid uluhiyah, makanya gunakan insya karena ini yang belum ada. Sesuatu yang belum ada, kita ingin mengadakan dia tentu butuh effort, butuh usaha. Nah, dan itu tidak cukup hanya dengan khobar saja, harus dengan insya. Baik. Jadi mungkin sekarang antum berpikir, kalau antum sebelumnya belum pernah mempelajari khobar dan insya, mungkin antum berpikir mal alaqah ma ushul fiqh hadza. Apa hubungannya ini dengan pembahasan syariat? Ini kan ilmu lughah jadinya kan. Lebih dekat ke lughah khobar insya ini. Sebenarnya khobar insya ini pembahasan balaghah ini. Di awal-awal bab balaghah ini khobar sama insya ini. Ya. Sebenarnya apa faedahnya kita mengetahui ini? Nah, nanti akan berjalan dengan berjalannya waktu, antum bisa membedakan khobar dan insya, paham maksudnya apa, itu akan sangat-sangat besar pengaruhnya. Pemahaman antum terhadap ayat-ayat Al-Quran akan meningkat drastis, ya, kalau antum paham khobar dan insya ini. Mungkin sekarang kan belum terasa, nanti akan kelihatan kalau sudah antum membahas lanjutan dari bab khobar dan insya ini. Ya, tidak sesimpel yang kelihatan khobar dan insya ini. Baik. Al-amr ubudullah wa nahi la tusyriku bihi fahada insya wa laysa bi khabar wa minhu al-istifham wa taraji wa tamanni. Selain al-amru wan nahi, ya, contoh dari insya tadi al-amr, kemudian ada an-nahi, kemudian ada al-istifham, ya, kata tanya, wa taraji, pengharapan, ya, dan tamanni, pengandaian. Ya, 3 ini ditambah 2 tadi berarti totalnya ada 5. Baik. Jadi kalau kata tanya, kaifa haluka? Hadza la yusafu bi annahu shadiq aw kadhib. Wa kadzalika taraji, ya, rajautu hakadza masalan la naqul shadiq aw kadhib. Ya. Karena Anda bilang ke fikrah, saya berharap hari ini cerah. Saya berharap hari ini cerah. La yumkin an yaqul fikrah hadza shadiq wa hadza kadhib. La yumkin ana insya. Baik. Qaluhu wa qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibarain kasyagil uqud. Nah, ini yang penting di sini sekarang. Satu kalam terkadang dia bisa khabar atau insya. Ya. Satu kalam dia terkadang bisa khabar tapi maknanya insya. Contohnya adalah syagil uqud dalam sigoh akad jual beli misalkan. Syagul bai'. Syagu al-bai'. Atau syagu al-ijarah. Al-ijarah mana ijarah? Menyewa, waqaf, waqaf, warhan, rohan apa rohan? Gadai, pernikah, wa dzalik. Fa kullu siyagil uqud la yaslu an nutlaq 'alaiha annaha khabar wa la an nutlaq 'alaiha annaha insya li'annaha khabar wa insya bi'tibarain mithlu bi'tu wa qabiltu. Baik. Sigoh akad. Paham tuh makna sigoh akad di sini? Ketika antum nikah, ijab kabul istilahnya kalau nikah, ya.
Ya, ijab kabul setelah menikah. Dalam jual beli, ya, ijab kabul juga namanya sebenarnya, tapi jarang kita pakai. Ya, kita dengan tindakan. Kalau antum ke supermarket ada ijab kabulnya nggak? Ya, nggak ada antum bilang, ya, saya beli barang ini, kemudian penjual kasirnya mengatakan saya jual barang ini, nggak ada. Tapi dengan tindakan itu mewakili ucapan. Maka semua sigo akad itu tidak dihukumi dia khobar, dia dihukumi insya, meskipun bentuknya khobar. Contohnya, qabil tuh, saya terima, ini kan khobar kan, tapi maknanya insya, ya, maknanya insya, ya. Bi'tu hadza al-ijab wa qabiltu hadza al-qabul, ya. Bi'tu fal insya yani ansha'na al-aqda min al-an wa li hadza idza qultu bi'tuka la astati an aqul kadzabta, ya. Kalau Anda bilang, Anda jual beli sama Fikrah, kemudian Anda bilang saya terima barangnya, ya, qabiltu, ya, saya terima barangmu wahai Fikrah, ya, kemudian Fikrah mengatakan saya jual barangnya, maka di situ nggak mungkin Fikrah mengatakan ke Ana sadaqta atau kadzabta, la yumkin. Limada? Kan khobar bentuknya, bi'tu qabiltu, khobar, tapi ini mananya insya. Mungkin kalau kurang jelas, ya, contoh yang lain, misalkan dalam konteks doa, ya, dalam konteks doa, misalkan doa berbuka puasa, zahabar dhama'u, zahaba itu fi'il madhi, ya, fi'il madi, ya. Konteksnya di situ doa. Konteksnya doa. Kalau dia menggunakan fi'il madi berarti khabar kan? Telah hilang rasa haus, ini khabar. Bisa antum hukumi sadaqta atau kadzabta. Ya kan? Benar kan? Akan tetapi di sini dalam konteks doa tidak dihukumi sadaqta atau kadzabta. Ya, semoga kita artikan di situ. Contoh yang lain misalkan Rabbana ghfir lana. Ya Rabb, ampuni kami. Ya, di sini kita hukumi dengan insya atau rahimahullah. Rahimahullah bagaimana apa? Ya. Ya. Allahumma irham, mana ya kan? Rahimah kan fi'il madi. Rahimahullah kalau diterjemahkan apa artinya? Allah telah merahmatinya kan? Khabar berarti kan? Nah, tapi itu penerjemahan yang salah. Yang tepat apa? Rahimahullah artinya yang tepat apa? Semoga Allah merahmati. Dari mana dapat kata semoga itu? Dari sigo doa. Itu ya. Tidak semua sigo khabar itu bermakna khabar. Taib. Faqaulul ba'i lil mushtari bi'tu 'alaika hadza suratuhu suratul khabar. Bentuknya bentukan khabar, lakin ma'nahu al-insya. Fa hiya khabar bi'tibar dilalatiha 'ala ma fi nafsil aqid wa insya bi'tibar tarattabil aqdi 'alaiha. Taib. Berarti perkataan qabiltu au bi'tu itu bisa dihukumi khabar dan insya sekaligus. Ya. Khabar dari segi bentukannya, ya, insya dari segi maknanya. Ya, baik. Ya kayak antum misalkan antum punya dua kesibukan, antum santri, antum penjual, ya, penjual barang. Ya, profesi antum sehari-hari berjualan misalkan di pasar. Nah, maka antum bisa dikatakan santri kalau lagi di kelas, ya, kalau lagi pegang kitab atau lagi jam pelajaran. Bisa juga dikatakan penjual kalau antum lagi di pasar. Berarti antum santri atau pedagang? Ya, kilahuma, dua-duanya berarti. Paham ya? Baik. Idza qala tsani qabiltu fa hadhihi khabar wa insya. Khabar bi'tibar dilati ala ma fi nafsil mushtari wa insya bi'tibar tarattabil aqdi 'alaiha. Li'anna al-aqda la budda fihi min al-ijabi wal qabul. Fa idza qala al-ba'i bi'tu wa qala al-mushtari qabiltu tarattaba al-aqdu al-an walau qala qa'il bi'tu wa lam yaqul mushtari qabiltu lam yatarattab al-aqdu. Kadzalika law qala al-insan waqaftu baiti fa hadha khabar wa insya. Idza qasada at-tawqif fa huwa khabar amma fi nafsihi wa insya' bi'tibar tarattabil waqfi alaihi. Nah, contohnya dalam kasus wakaf, misalkan antum mewakafkan tanah antum untuk membangun pesantren, ya. Ucapan antum mengatakan waqaftu, ya, saya mewakafkan, itu namanya bisa bernilai khabar, bisa bernilai insya. Dari sisi mana dihukumi khabar? Dari sisi antum memberitahukan niat antum. Niat saya ingin mewakafkan tanah ini, itu khabar namanya. Kan khabar artinya pemberitahuan, ya. Ya, kemudian insya dari sisi apa? Insya dari sisi bahwasanya terjadi akad di situ. Ya, terjadi akad dengan perkataan antum saya wakafkan, gitu. Atau antum tanda tangan. Gak mungkin tanah itu berpindah kepemilikan kalau antum tidak tanda tangan atau antum tidak mengatakan saya mewakafkan. Baik. Amma law qala waqaftu baiti wa arada annahu waqafahu fi ma sabaq fa huwa khabar fa in kana shadiqan fa huwa waqaf.
Wa in kana kadziban falaysa biwaqfin. Baik. Bagaimana kalau Fikrah sudah mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren udah puluhan tahun yang lalu. Kemudian sekarang dia cerita ke anak, saat anak wakafkan tanah anak, ya, wakaf tu, ya, saya mewakafkan tanah saya. Maka di sini khabar atau insya? Bernilai insya apa tidak? Tidak, karena akadnya sudah terjadi. Paham ya? Sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi di situ ini hanya murni khabar saja. Murni pikrah yang ngasih tahu tanah saya itu sudah saya wakafkan begitu. Tidak ada mana insya di situ. Maka sigoh akad itu kayak kaidah kita kullu siyagil uqud ya la yutlaq alaihi al khabar. Ya, semua sigoh akad la yutlaq tidak boleh dimutlakkan maknanya khabar. Karena terkadang maknanya juga bisa insya. Baik. Contoh yang lain, kasus akad yang lain, akad nikah. Zawajtuka binti. Wa naqsidu anni zawajtuka fi ma sabaqa wa khabar qad yakunu sidqan wa qad yakunu kadziban fa in kunta zawajtuka fa innaka taqul sadaqta wa illam akun zawajtuka taqul kadzabta. Ya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya, ini tapi pernikahannya sudah lama. Ya, maka di situ hanya murni khabar saja. Ya, murni khabar bentuknya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan itu ketika hari pernikahan antum di hadapan penghulu, ya zawajtuka, maka itu maknanya insya. Khabar dan insya. Baik. Qad yati al-kalam bi suratil khabar wal muradu bil insya wa bil aqs. Jadi kesimpulannya kalam itu terkadang bentuknya khabar, maknanya insya, atau sebaliknya bentuknya insya, maknanya khabar. Fal aqsu an yati bi suratil insya wal muradu bil khabar. Misal al-awal qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak itu yatarabbasna bermakna yantazirna, ya. Iddah berarti sini. Iddah perempuan yang ditalak itu salah satu quru. Ya, 3 kali haid atau 3 kali suci, ya. Ma khilaf baina al-fuqaha. Wa qauluhu yatarabbasna bi suratil khabar. Yatarabbasna di sini kan bukan fi'il amr ya. Yatarabbasna di sini khabar bentuknya, fi'il mudhari, dhamir hunna, yadhhabna, yatarabbasna. Ya. Berarti di sini nggak ada mana insya seharusnya, ya. Tapi muradu bihi al-amr, bi mana al-mutallaqat, ya, tarabbusna. Ya. Wahai para perempuan yang ditalak, tunggulah selama 3 quru. Apa maksudnya ya? Jadi bentuknya khabar tapi maknanya insya di sini. Faqaluhu yatarabbasna bi suratil khabar wal muradu biha al-amr li'anna Allah lam yukhbir 'anil mutallaqat bi annahunna yatarabbasna mujarrad al-khabar bal murad al-amr. Ya. Jadi dari mana kita tahu ini adalah maknanya amr, yatarabbasna di sini. Ya, bukan mujarrad khabar. Ya. Karena perempuan-perempuan yang ditalak di zaman itu, ya, iddah mereka semua mau ditentukan sama suaminya. Paham ya? Semua mau. Kalau dia adalah perempuan yang cantik, iddahnya singkat, ya, langsung dinikahi lagi. Tapi kalau perempuannya jelek, iddahnya lama, ya, sampai ada yang datang meminang. Jadi nggak ada patokan dasarnya gitu di masa jahiliyah. Maka Islam datang ngasih tahu lewat ayat ini bahwasanya patokan iddah kalian wahai para perempuan yang ditalak adalah selama salah satu quru. Baik. Mithlu qoulihi ta'ala, contoh yang lain adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, ini perempuan yang ditinggal mati. Kalau tadi perempuan yang ditalak. Perempuan yang ditinggal mati itu tarabbusnya atau menunggunya selama arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Wa huwa khabar bi ma'na lam. Wa faidatu dzalik ta'kidu fi'lil ma'muri bihi yuqalu ta'kid atau taukid. Taukid afsah min ta'kid. Istilah taukid lebih fasih daripada ta'kid. Liqauli ta'ala wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Karena istilah taukid ada dalam Al-Qur'an. Istilah ta'kid enggak ada. Walihada yuqal wakkada ahsan min akkada. Ada faedah, ya. Kalau huna akan ada istilah dua ta'kid atau taukid, maknanya sama, ya, enggak ada bedanya ta'kid sama taukid. Ya, cuman taukid itu yang lebih benar, lebih sahih karena itu yang ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan istilah takkid itu tidak ada dalam Al-Qur'an.
Kemudian dari segi fi'il berarti beda, taukid sama takkid. Dua-duanya masdar. Kalau taukid, masdarnya berarti wakkada yuakkidu, dari fi'il wakkada yuakkidu. Kalau takkid, masdar dari akkada yuakkidu. Ya, maka wakkada sebenarnya bukan akkada. Tapi kalau kita temukan di kitab apa? Akkada. Pernah dengar wakkada? Nggak pernah. Ini ibdal. Ibdal dalam ilmu sarf. Baik. Jadi fungsi dari insya berbentuk khobar itu apa? Fungsinya adalah takkid, mempertegas apa yang disebutkan, perbuatan yang diperintahkan. Ya. Tapi kenapa digunakan istilah takkid di sini? Tadi Syekh mengatakan taukid lebih benar, tapi kenapa beliau pilih takkid di sini? Karena ini yang intishar baina an-nas, karena ini yang lebih ma'ruf istilah takkid, bukan taukid. Taib qauluhu hatta ka'annahu amrun waqi'un yatahaddatsu anhu ka sifatin min sifatil ma'mur. Jadi ketika Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna, di sini Allah ingin mempertegas bahwasanya kalian harus menunggu selama ini. Ya. Bagaimana? Jadi seolah-olah yatarabbasna, menunggunya perempuan yang ditalak itu selama 3 quru, ya, itu adalah perkara yang waqi', yang sudah terjadi begitu. Ya, yatahaddatsu anhu, yang kita bicarakan kembali, kasifatin min sifatil ma'mur. Ya, itulah kenapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat kebanyakan menggunakan fi'il madi. Ya, menggunakan fi'il madi. Padahal hari kiamat kan belum terjadi. Kenapa menggunakan fi'il madi? Fi'il madi kan waktu lampau. Ya, jadi agar itu untuk mempertegas perbuatan yang akan terjadi, itu bahwasanya dia benar-benar akan terjadi. Kan kita nggak ada yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Kita semua sepakat hari kiamat akan terjadi. Ijma' ini. Ya. Jadi dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi boleh kita gunakan fi'il madi. Ya, zahaba fikrah. Ya, dia pasti akan pergi. Kita katakan zahaba meskipun dia masih di sini. Paham ya? Boleh kita gunakan fi'il madi di situ. Ya, tujuannya untuk mentakkid perbuatan zahaba itu pasti akan terjadi begitu. Maka di sini Allah ingin mentakkid kata yatarabbasna ini. Kenapa Allah nggak gunakan fi'il amr langsung? Wahai perempuan-perempuan yang ditalak, tarabbasna. Kenapa nggak menggunakan fi'il amr langsung? Tapi menggunakan khobar, di sini menggunakan fi'il mudhari. Ya, fungsinya adalah untuk mentakkid. Ya, untuk mentakkid. Taib. Fal ma'ruf annal khabar sifatun fil mukhbar anhu. Khabar itu sifat. Taqul Zaidun qa'imun, qa'im khabar. Kalau antum bahas nahwu, fungsi khabar itu apa? Melengkapi makna mubtada. Ya, kalau anda katakan Muhammadun qa'imun. Qa'imun di situ kan mempertegas atau menyempurnakan makna dari Muhammad atau Zaid di situ. Zaidun qa'imun, qa'imun itu kan fungsinya untuk mendeskripsikan Zaid. Kalau antum ngomong Zaid doang, belum lengkap kalimatnya. Ya, belum lengkap. Ya, maka butuh kepada khabar. Jadi fungsi khabar itu adalah seperti sifat dia untuk menambah makna. Ya, ini kaidah ya. Segala kata yang kita gunakan untuk menambahkan makna pada kalimat itu dihukumi sifah. Ya, maka khabar itu termasuk sifah karena dia menambahkan makna pada kalimat. Baik. Jadi Zaidun qa'imun, qa'im khabar walakinnahu fil ma'na sifah li Zaid fa fi awal mutallaqat yatarabbasna khabar lakinnahu fil ma'na sifatun lil mutallaqat. Ya, secara makna ini sifat perempuan yang ditalak. Ya, yatarabbasna ini meskipun dari segi i'rab yatarabbasna ini khabar mana mubtada'nya? Al-mutallaqat. Jadi salah satu sifat perempuan yang ditalak sifatnya apa? Mereka menunggu selama 3 quru. Apa maksudnya? Contoh yang lain misalkan Zaidun yazhabu. Mana khabarnya? Yazhabu. Maka ada nggak sifat Zaid di sini? Sifatnya yazhabu itu. Jadi jangan antum bayangkan sifat itu hanya tinggi, pendek, luas, sempit, dalam, dangkal. Enggak. Sifat nggak terbatas seperti itu. Yang dimaksud dengan sifat itu adalah wasfun zaid. Ya, persifatan tambahan. Maka ketika antum mengatakan Zaidun yazhabu, berarti di sini sudah bertambah jelas siapa si Zaid itu, yaitu yang melakukan perbuatan yazhabu. Sudah nambah ada sifat zaidah di situ. Baik.
Lakinnahu fil ma'na sifatun lil mutallaqat. Sifat dia, yang terbahasnya itu sifat untuk al mutallaqat. Faka'anna haula'il mutallaqat nafadna hadzal amr. Seolah-olah perempuan yang ditalak itu mereka sudah melakukan perbuatan menunggu ini. Padahal ketika ayat ini turun mereka belum melakukan, tapi pasti akan melakukan. Karena memang ini adalah perintah dari Allah, pasti akan mereka lakukan. Hatta sara yukhbaru bihi anhunna kasifatin min sifatihinna. Wa mithalul aqs qaluhu ta'ala, lawannya sekarang. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Undur ila tagrir bihim fal kuffar yaqulun ittabi'u sabilana. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khatayakum, akan kami tanggung dosa-dosa kalian. Yakni natahammal khatayakum. Wa hada yaqa kasiran kasir ma yugharrir wa yaqul if'al ma maja'aka fa alayya. Wallahu azza wa jalla qala li haula wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun lakin yuriduna an yaghruhum fa qawluhu wal nahmil bi suratil amr wal muradu biha al khabar ayo nahnu nahmil. Perhatikan di sini perkataan orang-orang kafir diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir itu ngomong kepada orang lain untuk membujuk dan mengatakan, udah ayo kita lakukan dosa ini, ya, perbuatan ini ayo kita lakukan bareng-bareng, mari kita minum khamar bareng-bareng, dosanya nanti saya yang tanggung, ya, dosanya nanti saya yang tanggung. Ini kan khobar, ya kan, ini khobar. Nah, akan tetapi Allah ceritakan dalam bentuk apa di sini? Amr wal nahmil khotoyakum, wal nahmil khotoyakum. Apakah beneran terjadi apa yang mereka katakan itu, bahwasanya mereka membawa dosa orang lain? Tidak. Allah katakan di surat Al-Ankabut di lanjutan ayat tadi, wa ma hum bihamilina min khotoyahum. Fi'il amr mereka tadi wal nahmil itu dibantah langsung oleh Allah di sini. Itu menunjukkan berarti ini adalah sesuatu yang sebatas khobar doang, omongan doang gitu maksudnya, paham ya? Nggak sampai bermakna insya, meskipun bentuknya insya. Jadi faedahnya di sini, ajakan bujukan orang kafir kepada orang lain itu kelihatannya menarik, kelihatannya menawan, tapi itu hanya mujarad khobar. Paham ya? Baik. Ya, itu salah satu surah di situ kalau antum paham khobar sama insya. Ya, pemahaman antum kepada ayat ini akan bertambah. Tagrir itu artinya bujukan, ya. Bagaimana mereka orang kafir itu membujuk, ya, orang-orang lain itu. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'al mukhbar anhu manzilatal mafrud al mulzam bihi. Kenapa orang-orang kafir itu menggunakan fi'il amr ketika ngomong gitu? Ya, lakukan ini nanti saya yang tanggung dosanya, ya, saya yang pasti nanggung dosanya. Kenapa mereka mentakkid ucapannya? Tujuannya apa? Ya namanya membujukan kan butuh kepada desakan yang kuat, ya, butuh kepada iming-iming. Ya, jadi mereka ingin menempatkan sesuatu yang mereka inginkan itu seolah-olah sesuatu yang wajib mereka lakukan. Ya, ayo minum khamar, nanti dosanya saya yang tanggung. Ya, mereka bujuk seperti itu agar minum khamar itu dianggap sebagai suatu keharusan. Takdirul ayah, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahnu nahmil khotoyakum lakinnahum qalu wal nahmil khotoyakum fa alzamu anfusahum bil hamal. Mereka mewajibkan diri mereka untuk menanggung dosa itu. Mereka mengatakan wal nahmil, pasti akan kami tanggung dosa kalian. Pasti, dia kan? Yang namanya bujukan kan gitu, ya. Beli produk ini pasti kamu akan begini. Kalau dia bilang beli produk ini, kamu begini. Nggak ada kata pastinya, nggak ada penekanan di situ, orang kurang tertarik, ya, kurang terbujuk dia. Baik. Fa'alzamu anfusahum bil hamal, faja'alul mukhbar anhu ka'annahu syai' mafrud mulzam bihi. Fahuna suratul kalam insya wal muradu bihi al khabar. Maka di ayat ini dia bentuknya insya, tapi maksudnya adalah al khabar. Wa faidatul maji bi suratil insya wal muradu bil khabar faidatu dzalika ka'anna haula ja'alu ma akhbaru anhu bimanzilatil mafrud alladhi huwa lazimun alaihim wa hadha min babit ta'kid. Jadi kesimpulannya, apa faidahnya terkadang orang membuat insya tapi maknanya khabar? Fungsinya adalah untuk ta'kid, sebagaimana orang merubah khabar bermakna insya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau antum menulis khabar tapi antum menginginkan insya atau sebaliknya, itu tujuannya adalah ta'kid, ya. Takkid sesuatu yang benar, ya, atau takkid sesuatu yang salah. Baik. Jadi perhatikan contohnya tadi, ya. Hafalkan satu contoh untuk masing-masing tadi. Kalau khabar bisuratil insya apa namanya?
suratul khabar bima'nal insya. Apa contohnya? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu contohnya. Kemudian kalau suratul insya bima'nal khabar, ayat ini apa bunyinya tadi? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Wal nahmil fi'il amr di situ, lamul amr. Baik, itu dia faedah dari at-ta'kid di situ. Wallahu taala alam. Tapi lahuna nuwasil fi al-liqa al-qadim biidznillah taala. Insyaallah kita akan masuk ke al-haqiqah wal majaz. Apakah ada majaz dalam Al-Qur'an? Kemudian al-aslu fil kalam al-haqiqah mana? Inda i'tirad al-haqiqah, inda ada at-ta'adzur al-haqiqah, nasrif ila al-majaz, hadhihi al-qawaid sanaltaqi ma'aha insyaallah taala fil liqa al-qadim biidznillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala